Baik, ini dikarenakan udah 21.24 ya, karena nanti biar gak kemalaman juga untuk diskusi kita, jadi langsung saya mulai aja ya. Sebelum kita masuk ke materi nih, sahabat-sahabati ya, saya ulangi lagi nih, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Pak Subhan. Nah, yang pertama ini beliau Ketua PMI Komisaris Brawijaya ya, tahun periode 1998 sampai 1999. Selanjutnya ada Sekretaris Departemen Ekonomi PP IKPMI periode 2018 sampai 2023. Dan yang terakhir ini sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Karantina Pertanian dan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI hingga sampai sekarang ini. Oke. Dengan tema diskusi kita kali ini yaitu wajah pertanian masa kini dan pasca ibu kota baru. Wah, pasti teman-teman sudah tidak sabar nih untuk mendapatkan materi ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, kita sapa dulu nih Pak Subhannya. Assalamualaikum Pak Subhan. Halo. Selamat malam Pak Subhan. Halo Pak Subhan, mungkin bisa konfirmasi gitu ya, apakah bisa mendengar suara saya Pak? Sepertinya terkendala jaringan lagi nih ya sahabat-sahabat, sebentar tunggu dulu. Halo, selamat malam Pak Subhan. Tes. Iya ya, Pak. Mendengar Mas? Sudah masuk. Tes 1 2. Iya Pak, sudah masuk suaranya. Bapak bisa mendengar suara saya? Halo? Ya, halo. Iya Bapak. Bapak, mohon maaf, ini bisa mendengar suara saya Pak? Apakah jelas? Suaranya kecil. Oh kecil, sebentar ya Pak. Oke, saya besarkan dulu Pak. Baik, ini gimana Bapak kabarnya Pak? Kalau boleh tahu. Halo Pak. Sebentar nih. Ini suara saya di sahabat-sahabati sudah terdengar belum ya? Terdengar konfirmasi. keras, sahabat. Terdengar, sahabat Pugu. Baik, ini karena sudah ada Pak Subhan ya yang sudah siap. Mungkin untuk waktu dan layar bisa disilakan Pak, monggo. Ya, terima kasih sahabat Pugu ya. Sebenarnya ntar dulu ya, coba saya buka dulu. Berapa yang hadir, Mas? Untuk kehadiran ini ada 18 Pak. Bisa dideskripsikan yang hadir itu dari jurusan apa aja dan sudah semester berapa aja nih? Baik Pak, untuk kehadiran ini semuanya dari Fakultas Pertanian ya Pak. Karena kita diskusi internal seperti itu dari PMI Rayon Pertanian semua.
Dan untuk angkatannya ada angkatan 18, 19, 20, dan 21. Seperti itu, Pak. Ini, aduh, tuh. Biasanya nggak masalah, kok ada masalah ya. Baik, terima kasih Mas Buku, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Ketua rayonnya siapa nih? Mas Awang ya? Saya, Mas. Iya, Panggilannya Mas Awang atau Ananda sih? Awang aja. Awang ya. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajah, ya. Mudah-mudahan kita di malam ini mengharapkan ridho dari Allah, dan ini mudah-mudahan malam Lailatul Qadar dan bersama kita dalam rangka ngaji tani, dan itu bahasa seperti itu. Sahabat-sahabat, sekarang sahabat adalah aktivis PMII tahun berapa sekarang? 2022. Sementara saya dulu tahun 95 masuk kampus ya di PMII sampai 2000. Berarti sudah selisih kira-kira sudah 22 tahun ya. 20 tahun. Oke. Mungkin mohon maaf sebelumnya apabila ada cara berpikir yang berbeda atau cara berpikir yang tidak sepaham atau mungkin berbeda dengan apa yang dengan situasi dan kondisi PMI saat ini, ya kira-kira seperti itu. Sebelumnya saya mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan ini menjadi pengayaan dan membuka cara berpikir sehingga kita dalam berorganisasi kita bisa menyelami berbagai macam generasi, berbagai macam zaman, arahnya seperti apa. Yang pertama adalah mungkin yang satu menjadi ikatan di PMI, yaitu nilai-nilai. Mungkin nilai-nilai mudah-mudahan tidak berubah ya. Nilai NDP pergerakan masih tetap ya. Nilai pergerakan. Nilai pergerakan itulah yang akan menjadi kunci dari berbagai generasi atau berbagai zaman, di mana nanti berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sangat berbeda. Sahabat-sahabat, ber-PMI saat ini adalah PMI yang dihadapkan pada situasi zaman di mana PMI yang kebetulan adalah berbasis Ahlussunnah wal Jamaah, di mana NDP sekarang banyak dipakai oleh sahabat-sahabat yang kebetulan sekarang berada di kekuasaan. Intinya seperti itu. Jadi sementara zaman PMI saya adalah NDP yang dipakai, digunakan saat itu, di mana NDP adalah barang asing bagi para penguasa, di mana NDP itu nilai dasar pergerakan PMI tidak dikenal oleh teman-teman yang ada di eksekutif maupun legislatif, apalagi yudikatif. Tetapi saat ini NDP yang NDP PMI ini sekarang melekat di sahabat-sahabat yang kebetulan sedang berkuasa atau masuk di kekuasaan baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Nah ini yang mungkin agak beda. Sehingga ada sedikit sebelum kita masuk ke tentang potret tentang pertanian khususnya, saya hanya ingin menyampaikan tentang bagaimana ber-PMI saat ini dengan situasi yang jauh berbeda dengan ber-PMI saat waktu zaman kita ber-PMI. Ini yang harus dipahami. Nah, situasi sosiokultural saat ini, di mana sahabat-sahabat sangat dimudahkan di dalam mengakses komunitas ya, komunitas di luar PMI.
Ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi kritisi saya, tapi ini mungkin jadi bahan renungan teman-teman, sahabat-sahabat, karena beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan ke sahabat-sahabat PBPMI dan beberapa teman-teman sahabat-sahabat yang sedang bergelut di organisasi saat ini PMI, bahwa ada beberapa kurikulum yang mungkin akan menjadi kritisi sahabat-sahabat. Yang pertama adalah tentang bagaimana materi-materi tentang social engineering, rekayasa sosial. Itu mungkin sahabat-sahabat pada saat zaman PMI berada di oposisi, ya, di mana PMI menjadi asing menurut para penguasa atau negara dalam kutip, maka diperlukan sebuah gerakan atau mindset bagaimana kita itu membuat sebuah rekayasa agar kita bisa tetap survive dan mengaktualisasikan misi di mana pergerakan PMI adalah ingin melahirkan memperjuangkan ketidakadilan, memperjuangkan pemerataan, atau memperjuangkan hal-hal yang menurut paham PMI jauh dari nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keseimbangan alam, katakanlah seperti itu dalam PDP. Nah, tapi di era kekinian ada beberapa kurikulum yang belum diakomodir oleh PMI khususnya, di mana PMI belum menyesuaikan kondisi, di mana PMI sadar tidak sadar bahwa alumni PMI adalah sekarang terlibat dalam kegiatan pemerintahan, khususnya baik di legislatif maupun eksekutif maupun yudikatif. Banyak alumni-alumni kita terlibat di situ. Sehingga mau tidak mau akan mewarnai cara berpikir sahabat-sahabat. Apabila sahabat-sahabat PMI yang saat ini sedang digembleng untuk melanjutkan generasi PMI tidak dibekali oleh bagaimana memberi kontribusi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kira-kira seperti itu. Jadi beberapa hal khususnya terkait dengan apakah PMI saat ini tetap berada di posisi di luar keterlibatan dalam kegiatan pemerintahan atau akan membantu mensupport bahkan terlibat di dalam kegiatan pemerintahan yang kebetulan banyak alumni-alumni yang ada di situ. Ini harus menjadi pilihan, harus menjadi harus digarisbawahi. Kira-kira arahnya kemana, gitu. Sehingga tidak terjadi bias di sini. Ketika sahabat-sahabat memiliki seorang tokoh, yaitu namanya Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang wakil presiden, di mana wakil presiden adalah orang nomor 2. Wakil presiden tidak hanya pemimpin eksekutif, tetapi juga pemimpin negara. Artinya apa? Di mana timnya adalah komunitas PMI yang hari ini terlibat di sana. Ini suka nggak suka harus menjadi dasar. Apakah kira-kira kita akan terlibat di dalam mensukseskan program-program alumni-alumni kita, atau kita tetap posisi tidak peduli dengan alumni-alumni yang berada di situ, tidak peduli dengan PMI yang dibawa dalam dibawa di dalam menjalankan amanah, ya, fungsi negara dalam hal ini. Karena apa? Karena tanpa kesadaran maka kita akan menjalankan sesuatu di luar mindset kita. Tanpa kesadaran kita tidak akan menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang kita rancang, akan kita prioritaskan, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Ini saya garis bawahi. Yang pertama adalah, kenapa saya menyampaikan ini? Yang pertama, ada 2 cara berpikir seorang mahasiswa Fakultas Pertanian, baik sebagai mahasiswa atau maupun sebagai calon sarjana yang akan mempersiapkan diri, ya, ketika nanti ilmu-ilmu yang diperoleh dalam perguruan tinggi dan di dalam ber-PMI, apakah akan bermanfaat atau justru akan kontraproduktif. Ini harus sahabat-sahabat sampaikan. Ini saya tidak ada beberapa slide, tapi saya tidak akan sampaikan. Minimal kita
untuk pertemuan pertama ini kita coba untuk berinteraksi. Kita diskusi saja ya, modelnya interaktif. Yang pertama adalah pilihan PMII di luar sesuai dengan materi-materi diklat atau materi-materi pelatihan yang ada di PMII seperti gerakan-gerakan empowering, gerakan-gerakan budaya masyarakat, ya berarti PMII akan tetap concern dengan gerakan-gerakan yang ada di ekstra parlemen maupun ekstra pemerintahan. Ini berarti sahabat-sahabat harus kuasai bagaimana merekayasa sosial, bagaimana mengarahkan, ya, bagaimana mempengaruhi publik masyarakat di dalam menalurkan program-program pertanian tanpa keterlibatan negara dalam hal ini. Ini satu. Yang kedua, ketika sahabat-sahabat akan menjadi bagian dari negara bersama-sama, ya, menguatkan kegiatan pertanian, memakmurkan petani, atau mungkin juga sahabat-sahabat akan menjadi motor dari kegiatan usaha pertanian, katakanlah sebagai pengusaha. Ini harus jelas arahnya, sehingga sahabat-sahabat ketika ber-PMII itu berbanding lurus dengan kegiatan sahabat-sahabat di kampus. Arahnya seperti apa? Ini menjadi, mohon sahabat-sahabat akan menjadi bahan renungan. Yang pertama adalah catatan, apakah PMII hari ini menerima para alumninya, ya, yang sekarang banyak terlibat dalam kegiatan pemerintahan, katakanlah baik eksekutif maupun legislatif, baik di DPR, DPRD maupun di pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Ini sadari dulu nih sahabat-sahabat. Banyak alumni di sana. Ketika kesadaran itu sudah ada, kemudian pertanyaan adalah apakah posisi sahabat-sahabat PMI itu akan terlibat dalam kegiatan itu atau tidak sama sekali, karena frame sahabat-sahabat mahasiswa atau masa PMII masih berpikir bahwa kegiatan orientasi dalam sebagai kontrol pemerintah itu lebih utama daripada terlibat dengan pemerintah. Ini yang menjadi hal yang harus ditegaskan oleh PMII dalam hal ini, khususnya PMII secara kelembagaan. Apakah posisinya ada tidak mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak alumni, atau justru PMII adalah bagian dari pemerintah yang katakanlah dianggap karena banyak alumni PMI di situ sehingga dianggap PMI dengan pemerintah sekarang tidak sulit. Maka PMI harus mengawal program pemerintah. Ini harus jelas. Sampai hari ini saya melihat PMI masih belum ada PMI secara organisasi, ya, belum ada penegasan, ya, posisinya di mana. Karena ketika PMI telah sebagai organisasi ekstra parlemen, sebagai organisasi di luar pemerintahan, itu telah dianggap berhasil sebagai agen reformasi, sebagai gerakan yang melawan gerakan yang kontrol pemerintah sehingga jadi sebuah reformasi. Sebagai motornya adalah PMII, bahwa PMII ternyata kaderisasinya berhasil di dalam menggerakkan atau merekayasa sosial sehingga jadi sebuah perubahan rejim atau perubahan pemerintah. Itu berarti keberhasilan. Yang kedua, ketika PMI kemudian alumninya bahkan katakanlah diikat dalam sebuah lembaga namanya Ikatan Alumni PMII, seperti yang sekarang saya sedang terlibat di situ, bahwa kita bersama-sama pemerintah, karena dianggap pemerintah yang sekarang berbeda dengan pemerintah pada saat kita beraktivitas di PMII, sehingga kita harus mengawal program-program pemerintah sesuai dengan visi misi PMII yang tertuang dalam nilai dasar pergerakan. Sehingga komitmen ini menjadikan kita harus dilengkapi dengan tool, ya, kemampuan kita di dalam
melakukan aksinya. Yang pertama adalah ketika bergerak di dalam parlemen, maka kita harus menguasai bagaimana membuat sebuah legislasi, bagaimana kita mengkritisi sebuah kebijakan yang dengan mengusulkan kebijakan yang lebih tepat. Artinya itu berarti sahabat PMI akan terlibat di ranah legislasi, sehingga kuasai regulasi yang ada, khususnya dalam hal ini ada pertanian, bagaimana regulasi pertanian saat ini, ya, satu, regulasi ini adalah bagian dari kebijakan. Kemudian yang kedua, ketika sahabat-sahabat kemudian diminta juga dan artinya bahwa sahabat-sahabat PMI harus mengawal program-program yang kebetulan banyak alumni di sana. Bahkan saya ada di pertanian. Maka tidak semudah itu juga sahabat-sahabat PMI untuk bisa terlibat di dalam itu, karena ada tool yang harus dimiliki, ya, cara berpikir, bagaimana knowledge-nya, ya, pemahaman, pengetahuan yang mungkin belum pernah dipahami, belum pernah ditransformasikan di kegiatan ber-PMI, ya, baik maupun di kampus, katakanlah. Seperti contoh kegiatan di pemerintah sebagai dasar ketika ingin terlibat dalam kegiatan pemerintahan. Yang pertama adalah bagaimana membaca program pemerintah. Itu kan berarti ada diskusinya. Bagaimana mengasah itu? Apakah program itu pemerintah itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi visi misi presiden, menteri, atau bupati, katakanlah, itu sampai ke sana. Kemudian ketika program itu kemudian menjadi kesepakatan, ya, artinya PMI setuju dengan itu, maka bagaimana mengimplementasikan, nah itu juga ada knowledge-nya juga itu. Jadi ketika PMI sebagai organisasi yang di luar, gerakannya di luar pemerintahan, itu ternyata lebih mudah. Karena ilmunya hanya sebagai ilmu agitasi dan provokasi dan propaganda, itu aja cukup. Ya. Tetapi ketika PMI diminta untuk bekerja, katakanlah pemerintah, oke lah, pemerintah sekarang sudah ngikutin apa yang diharapkan PMI dengan NJP itu. Ya, bagaimana yang mengatur harmonisasi, ya, dengan manusia, harmonisasi dengan alam, kalau macam diikutin. Kemudian terus apa yang sahabat-sahabat harus bisa bagaimana mengusulkan sebuah program, kemudian bagaimana sahabat-sahabat bisa melaksanakan program itu, bagaimana sahabat-sahabat bisa juga menerapkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara, bagaimana menggunakan, katakanlah ketika ada dana-dana pemerintah yang harus digunakan, ada aturannya dan tidak mudah, dan itu harus ada cara berpikir. Itu hal-hal yang harus menjadi yang pertama di PMI harus menjadi penegasan. Nanti sahabat-sahabat coba sampaikan ke minimal ke internal di komisariat, di cabang, bahkan mungkin bisa ke ketum PB yang saat ini adalah kebetulan alumni dari Brawijaya, sampaikan saja posisi PMI di mana, sampaikan saja. Ini penting. Saya juga sering menyampaikan ini ke pengurus PB saat ini, ke sahabat-sahabat di PMI, karena kami dari IKPMI dengan alumni juga menginginkan tetap tidak mengintervensi PMI mau kemana, tetapi kita juga harus menyampaikan hal-hal yang menjadi pilihan-pilihan itu semua dari risiko, dan itu tidak bisa sebagai mahasiswa harus kembali kepada prinsipnya apa yang kita lakukan adalah semua melalui kesadaran yang tidak ujuk-ujuk tetapi melalui proses diskursus. Nah, jadi seperti itu sahabat-sahabat, sebelum saya menyampaikan tentang bagaimana arah peta ke depan. Karena yang pertama itu yang saya jadikan sebagai saran, PMI harus tegas, jelas mau kemana. Kalau memang posisi PMI seperti itu, tetap konsisten dengan posisi di luar sebagai kontrol pemerintah, kemudian menyampaikan isu-isu, ya, kemudian mengkritisi, tetapi tidak mau bekerja untuk masyarakat karena posisi PMI hanya di luar pemerintah. Karena program pemerintah itu bersama masyarakat, sama rakyat kita bekerja. Yang kedua, ketika PMI tetap
ketika PMII menyatakan bahwa kita harus bersama rakyat terlibat membantu pemerintah mensukseskan program pemerintah khususnya di bidang pertanian. Berarti ya, apa yang harus dikuasai? Minimal di PMI itu ada manfaat lebihnya ketika tidak ber-PMI. Kalau di Sivitas Akademika di kampus jelas, ya, di situ dosen dan kurikulum pendidikan sudah memberikan arahan-arahan, memberikan dasar-dasar dari Ilmu Pertanian Umum, masih ada Ilmu Pertanian Umum ya, bahasa pertama ya, dari Ilmu IPU ya, masih ada itu. Ilmu Pertanian Umum, kemudian sampai ke spesifikasi, katakanlah mungkin ada yang sosek, ada yang sosek mau kemana, itu jelas kalau di kampus. Kemudian yang agronomi mau kemana, kemudian yang HPT, penyakit tanaman, kalau seperti itu, ilmu tanah, itu kan jelas, berarti kan spesifikasinya kemana. Tetapi kemudian ketika sahabat-sahabat plus ikut PMI, maka harus ada nilai lebihnya, yaitu khususnya bagaimana menerapkan ilmu-ilmu yang diterima di kampus, kemudian akan lebih mudah dengan ketika ber-PMI, yang pertama dari segi networking maupun dari segi wawasan dalam melakukan kajian. Ini dalam konteks ke-PMI-an. Ini mohon maaf kalau memang berubah, tetapi saya hanya menyampaikan bahwa ini penting ya bagi sahabat-sahabat, silakan mau pilih yang mana, ya arahnya seperti apa. Nah, satu. Jadi kemudian dalam konteks kegiatan pertanian ini sahabat-sahabat jangan bicara Indonesia, karena Indonesia jelas yang namanya pertanian itu adalah dari Sabang sampai Merauke, potensi ekonomi kita ya itu sangat luar biasa ya, sambut khatulistiwa ya, semua tanaman, tumbuhan, hasil pertanian seluruh dunia kalau di rekayasa di Indonesia itu semua bisa. Tanpa rekayasa pun sudah menjadi 2/3 katakanlah jenis tanaman di dunia itu bisa di Indonesia, apalagi dengan ada rekayasa. Mungkin 100% semua bisa ditanam di Indonesia. Nah, ini pertanian kita. Sementara dunia yang tidak memiliki potensi pertanian juga akan tertarik dengan negara-negara yang berpotensi pertanian. Karena apa? Karena pertanian adalah hasil sebagai sumber energi kehidupan manusia, khususnya kebutuhan dasar, yaitu urusan perut. Ini harus menjadi keyakinan bagi sahabat-sahabat yang khususnya alumni pertanian. Ini alumni pertanian aja nggak ada fakultas pertanian ya? Semua Ada, fakultas Bapak. pertanian. Ada dari TP. Oke, baik. Nah, jadi Indonesia itu nomor 1 kalau bicara SDA pertanian. CA ya. Dan dari SDM pun nomor 1 sebenarnya. Buktinya alumni-alumni kita ketika melakukan riset seluruh dunia, hasilnya digunakan oleh dunia ya. Tapi kenapa Indonesia ini tidak, pertanian ini seakan-akan secara sosial ya sebagai apa ini namanya, profesi kelas kian gitu loh. Pokoknya di mana, di Universitas Brawijaya, di fakultas apa, pertanian. Oh, kenapa nggak kedokteran, kenapa nggak fakultas teknik atau ekonomi atau nggak fakultas apa gitu yang ini yang salah. Padahal SDM kita Indonesia ini yang nomor 1 adalah pertanian, semestinya yang harus yang paling diyakini setelah lulus kuliah itu nggak mungkin nganggur lah untuk pertanian itu. Saya meyakini itu. Sahabat-sahabat yang alumni pertanian itu ya maupun TP itu sama itu. Itu kalau asal mau keluar rumah aja pasti nyari kerjaan lebih gampang daripada yang dari fakultas lain. Percaya sama saya. Ini saya pengalaman dari situ. Mau jadi apa aja bisa. Semua ada pertanyaannya. Ini harus diyakini satu.
Yang kedua, nah, pertanian hari ini, saya mau bicara pertanian, makanya saya konsep-konsep yang ada di Kementerian Pertanian ini saya coba di besar ya. Ini saya gambar sedikit aja, ya lebih mudah. Kelihatan ya? Terlihat ya, Pak. Nih. Ini fokus kebijakan Kementerian Pertanian dari tahun 20 sampai 2023 ini. Ini yang nggak berubah. Ini konsep aja ini. Ini punya Kementerian Pertanian. Yang pertama adalah kegiatan korporasi. Korporasi ini memang PR-nya dari Pak Presiden. Pak Presiden menginginkan kegiatan korporasi itu alias berusaha secara badan hukum. Kan artinya itu. Ini agar kegiatan pertanian ini selama ini, kenapa menurut Presiden ketika melihat dunia pertanian Indonesia, kenapa sih kok tidak bisa bersaing dengan pertanian di luar sana sehingga kita banyak diekspansi. Yang pertama, PR-nya adalah kegiatan korporasi. Kemudian ada gerakan petani milenial berorientasi ekspor. Ini dengerinnya dulu aja ya, pokoknya nanti kita silakan berdiskusi. Kemudian ada kegiatan swasembada protein dan sapi indukan, wajib penting. Itu program-programnya. Pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan. Ada kegiatan padat karya, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, petani modern, kawasan berbasis korporasi. Yang ingin saya garis bawahi adalah kegiatan korporasi. Ini sahabat-sahabat, ini salah satu yang saya sampaikan di satu slide. Ini adalah salah satu bentuk ketika PMII ya ingin bersama pemerintah atau bersama negara menjalankan program-program kemakmuran petani. Ini berarti sahabat-sahabat harus bisa bagaimana ikut terlibat di sini. Tetapi kalau sahabat-sahabat tidak menentukan posisi, katakanlah hanya sebagai ekstra parlemen, wah ini biar aja lah urusan pemerintah, urusan negara, kita tidak bisa ikut, itu cukup dikontrol saja. Itu lain ceritanya. Tetapi kalau sahabat harus terlibat, katakanlah kalau mau bantu Pak Yai Ma'ruf, katakanlah saya harus bantu ya Pak Yai Ma'ruf karena beliau adalah Rais Am PBNU, katakanlah, sehingga harus kita support. Disupport dengan apa? Apa cukup dengan doa atau cukup dengan memberikan statement-statement keberpihakan? Tidak bisa begitu. Kalau mau support oleh beliau, ya katakanlah membantu program-program agar program itu bisa berjalan. Seperti contoh kegiatan korporasi. Itu apa itu? Berarti ini harus menjadi mindset, kesadaran bahwa kita harus tahu itu apa, gitu kan. Secara detail saya nggak bisa menyampaikan di sini. Nanti dalam diskusi khusus mungkin sahabat-sahabat bisa memformulasikan khusus temanya apa gitu kira-kira. Ini saya hanya karena pertemuan pertama saya hanya memberikan kilasan kira-kira seperti itu. Nah, sahabat-sahabat, karena mungkin saya juga alumni dari Fakultas Teknologi Pertanian, tapi zaman saya waktu itu saya masuk Fakultas Teknologi Pertanian itu waktu itu belum ada. Saya jurusannya jurusan Teknologi Pertanian karena waktu itu kan masih Fakultas Pertanian, jurusan TP. Tahun 95 masih. Kemudian tahun 97, 96, 97 ya, itu baru menjadi Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi saya punya darah dua di Unipro, yaitu darah pertanian, saya di ospek dengan Fakultas Pertanian, kemudian saya juga ikut menjadi BPM ya,
Waktu itu adalah Badan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas Pertanian. Kemudian setelah ada Fakultas Teknologi Pertanian, saya masuk ke Teknologi Pertanian. Dan kemudian aktif di komisariat tahun 97-98 lah katakanlah ya. Itu saya jadi ketua komisariat, yang dimana saya ditantang untuk bisa mengakomodir teman-teman sahabat-sahabat yang seluruh fakultas di UB. Jadi kira-kira seperti itu sahabat-sahabat, tidak perlu sungkan-sungkan dengan saya karena saya adalah alumni dari PMI Brawijaya dan saya juga fakultas pertanian khususnya dan teknologi pertanian. Silakan sahabat-sahabat membuat sebuah, nanti buatlah diskusi yang terstruktur. Ini kan masih pertama nih. Ya, saya kemarin diskusi dengan obrolan ringan dengan Mas Awang ya, karena namanya juga Awang ya, selalu di awang-awang kan pikirannya kan. Jadi ketika mencoba buka komunikasi dengan saya, oke, silakan ya. Apalagi sekarang sudah Zoom, tidak perlu saya hadir, tapi suatu waktu nanti insya Allah kalau saya ada tugas ke Surabaya sekitarnya, saya selalu mampir ke Malang, mungkin bisa kita berinteraksi, kita buat forum di sana secara darat, tapi minimal paling tidak dengan itu pun tidak ada masalah. Saya akan menawarkan kita boleh silakan buat diskusi terstruktur. Saya menyampaikan bahwa agar tetap sebagai organisasi yang kritis ya terhadap realitas, maka PMI tetap harus dua dikuasai. Bagaimana PMI yang tetap berkonsisten dengan kegiatan yang sebagai kontrol terhadap keadaan, katakanlah realitas. Bagaimana mengadvokasi masyarakat yang terzolimi oleh program pemerintah. Itu tetap menjadi concern. Kemudian tetapi PMI juga jangan kaget, jangan gagap, dan jangan memalukan, ekstrimnya seperti itu. Ketika diminta pemerintah sebagai agen. Kalau ketika Abaye Ma'ruf katakanlah, ya, perintahkan PMI harus terlibat dalam program pertanian katakan. Kira-kira apa ya dalam pandangan sahabat? Ini harus menjadi harus jangan ujuk-ujuk langsung siap atau tidak siap. Harus ada basicnya, ini nggak bisa main siap kemudian terlibat. Tapi kemudian sampai sono beradu segala macam. Nanti banyak yang ngisi-ngisi nih, terus terang saya sampaikan kalau tidak siap. Saya dulu pernah di Ansor, sampai sekarang saya masih pengurus PP Ansor, tidak saya sampaikan di situ. Dan kebetulan saya juga di PPGP Ansor, saya di bidang pertanian juga. Di PBNU saya juga kemarin dari tahun 2000 saya terlibat kegiatan pertanian juga di PBNU. Banyak sahabat-sahabat PMI khususnya yang telah mengalami kegagapan dan kaget ketika diminta oleh pemerintah untuk membantu menjadi agen kegiatan program ya kemakmuran umat katakan. Karena tidak siap. Ya. Ini jadi saya sampaikan di sini ada dua hal yang menjadi concern, khususnya fakultas pertanian lah. Saya fokus ke fakultas pertanian aja. Kalau yang komisariat biarlah berkembang di situ, berbagai macam fakultas di situ, nanti ada irisan di sana. Karena nanti sahabat-sahabat juga akan memerlukan itu. Yang pertama adalah ketika sahabat-sahabat fokus terhadap kebijakan. Kebijakan berarti ada ilmu kebijakan publik di situ. Pertanian tidak bisa sahabat-sahabat hanya menguasai secara teknis kegiatan pertanian, khususnya cocok tanam atau olah tanah atau sosial ekonomi, ya tanaman hias, olahan dan lain-lain, gitu kan. Apalagi mesin pertanian. Tanpa sahabat menguasai bagaimana tentang prinsip-prinsip kebijakan publik, itu ada di VIA, itu ada di Polsospol segala macam. Jadi sahabat-sahabat bisa gunakan komisariat untuk interaksi di sana, bagaimana membawa program pertanian sahabat-sahabat ini, ide-idenya, bagaimana agar bisa diterapkan. Di situ ada analisis kebijakan publik di situ nanti bisa berinteraksi dengan sahabat-sahabat. Kemudian bagaimana program itu bisa mendarat dengan baik di masyarakat, maka program itu harus dipayungi oleh regulasi. Fakultas pertanian tidak bisa bicara regulasi, berarti harus berinteraksi dengan sahabat-sahabat di fakultas hukum. Disitulah gunanya komisariat. Apa?
apa pertanyaannya, kemudian apa regulasi yang akan digunakan. Tidak harus sahabat-sahabat itu menguasai ilmu itu, tetapi sahabat tahu kalau itu penting gitu. Kemudian bicara teknologi juga bisa gitu kan, ada alat mesin, kolaborasi antara teknik pertanian dengan mesin dengan teknik mesin, semua itu ada di situ semua. Kira-kira seperti itu bagaimana berkooperasi. Jadi begini saja mungkin pengantar dari saya, karena nanti kalau masuk kemana-mana nanti akan bingung sahabat-sahabat. Prinsipnya saya anggap sahabat adalah mahasiswa aktif di Fakultas Pertanian, yang dimana cara berpikirnya isinya adalah ilmu-ilmu pertanian teknis yang ada di situ. Kira-kira apa yang akan menjadi yang pertama orientasi dari masing-masing sahabat ke depan, ya. Apakah sudah sesuai dengan harapan ketika ber-PMI? Apakah PMI ini apakah yang saya cari ada di PMI, atau ternyata kok mengecewakan ketika saya di PMI, ya? Kok malah menyita waktu, membuang waktu, atau malah menjadi IP jadi turun. Ada juga yang nggak lulus kuliah, segala macam. Itu jangan sampailah seperti itu. Tetap UB adalah nomor 1 di dalam penguasaan teknis keilmuan. Itu nggak boleh lepas. Kemudian PMI sebagai apa? PMI sebagai pelengkap bagaimana ilmu yang didapatkan dari UB itu bisa diterapkan. Itu ada di PMI. Kira-kira seperti itu sahabat-sahabat. Saya terus terang sebagai salah satu alumni PMI yang punya paham seperti itu, saya tidak tertarik dengan dunia politik di PMI, tetapi pasti akan juga berbenturan dengan urusan politik. Tapi setidaknya ketika kita tidak punya interest di situ, politik tidak perlu di depan, tetapi politik pasti akan mengiringi. Ketika sahabat-sahabat di PMI ya mengedepankan politik, maka substansi atau teknis dari sahabat-sahabat penguasaan ilmunya akan hilang, bahkan akan dikorbankan hanya karena urusan politik. Tetapi ketika sahabat-sahabat ya angle-nya adalah fokus kepada skill yang atau orientasi masing-masing itu, maka PMI punya kekuatan politik bisa mengiringi. Kira-kira seperti itu. Itu yang saya rasakan selama ber-PMI. Saya fokus di komisariat, ya. Setelah di cabang hanya ikut-ikutan saja. Yang penting saya punya teman banyak di cabang, ya. Tetapi saya fokus tetap dengan pertanian, sehingga sampai kapanpun dan sampai hari ini pun selalu bergumul di dunia pertanian, baik di PBNU, di GP Ansor, di alumni IKPMI juga seperti itu. Dan saya tidak pernah lepas dengan konsep kita, target kita adalah bagaimana memakmurkan petani. Itu nggak boleh keluar dari frame alumni Fakultas Pertanian maupun Teknik Pertanian yang Brawijaya yang di PMI. Jangan sekali-kali sahabat-sahabat hilang fokus bagaimana memakmurkan petani, itu nggak boleh. Kalau itu hilang, maka akan gampang. Perjalanan sahabat-sahabat itu akan bingung mau kemana. Tapi ketika sahabat-sahabat itu fokusnya ke situ, sebagai alumni, sebagai mahasiswa pertanian, maka minimal punya cita-citanya adalah bagaimana bisa memakmurkan petani. Minimal punya karyawan petani 1 aja, itu udah memakmurkan petani namanya. Itu aja. Itu kunci dari agar kita tidak lepas dengan yang namanya jalan menuju memakmurkan petani. Kalau memang hanya bisa mampunya berusaha pribadi, ya bisnis. Ketika mampunya kemudian bisa berpartai, kebetulan bisa membuat kebijakan besar. Ketika nanti sahabat-sahabat bisa menjadi pejabat, katakanlah mungkin yang sedang saya tekuni, opsi saya adalah bagaimana saya bisa mengeksekusi kebijakan yang sudah menjadi kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Ya saya sebagai PMI harus bisa mengeksekusi bagaimana program itu benar-benar di tempat sasaran untuk petani. Minimal seperti itulah arah kita. Nah, makanya saya menawarkan kepada sahabat awang, dari sekarang lah, mumpung alumninya banyak di mana-mana. Kalau saya dulu tidak punya senior. Ada senior kita dulu di Balitas, di situ Balai Tanaman Serat yang ada di Malang, ada beberapa. Tapi
yang sampai ke atas, sampai ke kebijakan, sampai ke wakil presiden juga tidak ada. Apalagi yang di DPR dan lain-lain. Kira-kira itu sahabat-sahabat, ngalor ngidul karena belum ada frame, minimal sahabat-sahabat sudah bisa membayangkan sebelum bicara ibu kota baru, sahabat-sahabat sendiri harus punya fokusnya. Fokusnya baik fokus individu maupun fokus kolektif. Ya. Ketika satu kata tujuannya adalah memakmurkan petani, maka biar kepentingan pribadi, kepentingan kolektif, mau PMII, mau apa, pasti akan ketemu. Kira-kira itu. Terima kasih. Pengantar dari saya, kita bebas diskusi, santai saja. Meskipun 22 tahun kita beda beda jarak, ya. Tetapi kalau kita bicara memampukan petani tidak bisa sendiri, dari orang yang dari bayi yang baru lahir maupun yang mau meninggal, katakanlah sampai yang kakek-kakek, itu juga masih memerlukan produk-produk pertanian, sehingga tidak salahnya kita merangkai diskusi untuk melakukan sebuah aksi sesuai dengan spesifikasi dengan ruang gerak kita masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf bila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Subhan ya atas penyampaian pengantar atau materi yang sangat menarik untuk bahan diskusi kali ini. Baik, untuk sahabat-sahabat sekalian, kini tiba saatnya waktunya untuk sesi tanya jawab ya untuk diskusi. Untuk sahabat-sahabat sekalian bisa langsung pencet tombol raise hand atau angkat tangan itu, atau bisa mengirim pesan ke kolom chat sebagai tanda untuk bertanya, dan bisa menyebutkan identitas terlebih dahulu ya sahabat-sahabati, baru nanti diizinkan untuk bertanya seperti itu. Wah, ini udah ada yang raise nih. Oke, untuk sahabat Fatah, silakan. Baik, terima kasih kepada sahabat Bogo. Sebelumnya apakah suara saya jelas terdengar? Sudah, sahabat. Baik. Ya, saya izin bertanya kepada sahabat Pak Subhan. Tadi kan Pak Subhan menekankan bahwa kita itu PMI harus bisa membantu petani, seperti itu Pak. Saya kepikiran terkait mungkin gerakan pertanian organik ataupun pertanian apa ya, ataupun upaya kita kalau mau menerapkan suatu teknologi ke petani. Nah itu gimana caranya kita bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu Pak. Kalau kita gerak sendiri kan dari segi dana mungkin dan tenaga juga agak susah Pak. Itu gimana caranya biar kita mungkin bisa berkolaborasi dengan dinas ataupun dibantu dinas gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaan dari sahabat Fatah. Mungkin bisa langsung dijawab ya untuk Pak Subhan, atau kita tampung dulu ini? Baik, mungkin kepada Pak Subhan bisa langsung menjawab saja ya Bapak ya, terkait pertanyaan dari sahabat Fatah tadi. Ya, apa saya jawab dulu langsung aja. Ya, terima kasih. Sahabat Patah, asli mana sahabat Patah? Asli Demak, Jawa Tengah Pak. Demak, semester berapa? Semester 4 ini, alhamdulillah. Semester 4 jurusan? Agroekoteknologi. Agroteknologi itu berarti masalah apa tuh? Kebudidayaannya Pak. Ada ekonya. Eko itu apa? Ekologi. Iya, ekologi Pak. Lingkungan. Lebih ke agronominya mungkin Pak. Agronomi. Berarti ke teknik ke perbenihan segala macam. Iya Pak, ya. Iya. Nutrisi Ekologi. terus varietas juga.
Oke, baik. Oke, makasih. Nah, ini sahabat-sahabat, ini salah satu apa namanya, hal yang menjadi ini harus dilindungi oleh PMII, khususnya rayon pertanian lah. Ya, bahwa sahabat-sahabat sebagai ahli-ahli, calon ahli-ahli pertanian ini jangan sampai gara-gara PMI kemudian ahlinya hilang itu. Ya. Sebagai calon ahli agroekotek ya. Jadi sahabat-sahabat sebenarnya banyak program ya, khususnya tadi saya sampaikan ada program petani milenial. Dari awal saya sampaikan ke sahabat-sahabat, sekarang ini sudah terbuka jalur untuk bagaimana PMII bisa mulai mengakses, tidak tunggu setelah tidak ber-PMII, tetapi sejak mulai ber-PMII pun sudah mulai. Tinggal bagaimana mindset dulu, mindsetnya. Sekarang rayon ini programnya apa? Kalau harus dikolektifkan, sahabat-sahabat. Kalau secara pribadi masing-masing, Patah nggak perlu masuk PMII, langsung aja pribadi hubungin saya. Nanti saya arahkan ke mana gitu kan. Tetapi ini kan kita PMI, bagaimana PMI secara kolektif bisa bergerak ke sana, kaderisasinya ke arah sana. Yang pertama menurut saya, setiap pengurus rayon yang baru itu harus sekarang belajar sowan main, tidak hanya ke LSM atau ke ormas-ormas, tapi langsung saja secara kelembagaan dengan jas alma mater jas PMII, ya, dengan bendera PMII, minta audiensi dengan kepala dinas pertanian setempat, katakanlah di situ ada Kabupaten Malang, ya, yang lengkap pun Kabupaten Malang ya, kalau kota kan. Nah, minimal mengasah di situ, sahabat-sahabat harus secara kolektif, mulai dari situ. Ini ketika sahabat-sahabat memilih bahwa PMI diarahkan untuk mencetak kader-kader yang siap menjalankan program-program pemerintah untuk memakmurkan petani. Gitu. Dinas pasti akan menerima. Sahabat-sahabat mulai, katakanlah ketua rayon, Mas Awang, sudah saatnya menjadi hujan. Jangan di awang-awang. Kalau hujan kan turun ke bumi. Kan? Buat surat atas nama rayon. Ya, bermohon kepada Dinas Pertanian. Contoh nih, nanti kalau ditolak, lapor ke saya. Nanti saya hubungi kepala dinas sana. Gitu caranya. Ya, akan ditanggapi. Nah, jadi audiensi sampaikan kita PMII Fakultas Pertanian kata-kata. Ini memiliki SDM yang akan dicetak menjadi ahli-ahli. Ada ahli benih, ada ahli tanam, ahli olah, ada program, ada pupuk yang siap mengawal program-program. Jika memang ada program yang bisa melibatkan generasi milenial, rayon Fakultas Pertanian siap mengawal itu. Karena program ada di sana. Jika sahabat mereka itu ya, itu harus mulai, ya. Karena ada di sana programnya. Dan banyak. Ketika mereka itu kemudian menantang, programnya belum ada. Tolong buatkan proposal, kira-kira apa idenya. Nah, satu. Orientasinya harus ke depan, karena ini adalah masih organisasi PMI, maka orientasinya bukan orientasi profit. Ya kan? Bukan nyari proyek kan gitu. Karena ini belajar.
belajar terlibat dalam program. Maka kami sebagai PMI hanya ingin terlibat, ya, dilibatkan dalam program ini. Ya, walaupun hanya dikumpulkan minimal di situ apa, kalau dinasnya tidak punya program, kami siap bantu program. Siap. Di situ semua ada dinas. Saya sudah menyampaikan itu ke AB waktu itu, sahabat AB, saya sampaikan, bahkan sampai akhirnya waktu saya bilang, sahabat AB, kalau bisa PBPMI karena sampean adalah junior kita, saya berharap karena PBPMI dipegang oleh Brawijaya, tolong akomodir program pertanian menjadi core business, artinya menjadi concern PB. Sampai saya fasilitasi itu di kantor pertanian untuk menjadi tempat pertemuan rapat pertama rakor pengurus PB itu di Bogor, waktu itu di Ciawi. Saya fasilitasi itu. Cuman sayangnya karena di situ tidak ada ahli-ahli pertaniannya, sehingga di situ yang hanya dimanfaatkan untuk bicara politik saja. Sampai ini saya belum dapat laporan dari AB apa rumusan-rumusan untuk program pertanian. Padahal waktu itu saya minta agar AB, sahabat AB itu bisa membuat surat edaran ke seluruh cabang se-Indonesia agar bisa menembus, ya, peluang-peluang program-program yang ada di dinas masing-masing. Nah, ini cabang yang lebih mudah jika akan mudah. Tapi kalau rayon pertanian berani tampil, saya yakin akan lebih diterima daripada cabang Malang. Kira-kira seperti itu. Jadi gitu ya Mas Mata ya. Banyak nanti di sana. Dan harus terlibat. Karena memang yang menjadi agen kita di petani milenial ini adalah malah alumni-alumni SMA, enggak kuliah, segala macam, masih ABG-ABG kita libatkan gitu. Artinya nggak ada salahnya ketika PMI sekarang khususnya rayon pertanian itu bisa terlibat di sana. Ya. Minimal memahami apa-apa nanti bekal yang harus dikuasai ketika terlibat di kegiatan program pemerintah. Karena macam-macam di situ, ada program yang memang harus melalui badan hukum, berarti harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang punya badan hukum, yang dimiliki seperti punya sahabat Fadilah Putra, mungkin dia juga punya tuh lembaga-lembaga seperti itu. Tapi kalau belum ada, kira-kira apa yang bisa minimal wawasannya dulu. Banyak program-program bantuan benih, menyalurkan, gitu kan. Ya, minimal dilibatkan. Ya. Dan saran saya seperti itu ya, sahabat Awang ya. Ya minimal sebelum ke sana dibuat sebuah rumusan dulu, terstruktur dulu. Nanti mau kemana? Nanti saya bantulah. Saya minimal saya mungkin sewaktu-waktu bisa jadi narasumber atau hadir. Nanti saya perlu misalkan perlu narasumber yang ahli ini ahli itu, nanti saya kasih. Tanya saya aja nanti misalnya agen petani milenial Jawa Timur, nanti saya kasih orangnya. Nih narasumber gitu. Nanti ada banyak saya. Bahkan nanti misalkan perlu pejabat-pejabat pertanian yang ada di Malang, nanti saya kasih lah untuk diskusi di sana. Artinya nggak usah sungkan-sungkan, saya siap untuk mengawal itu. Minimal karena ini adalah program pertama, saya juga belum jadi pejabat betulan, masih belajar jadi pejabat. Jadi saya juga harus menyiapkan akar rumput, khususnya dalam ini adalah saya menginginkan rayon pertanian ini menjadi bibit-bibit yang nanti ke depannya sebagai agen-agen pertanian khususnya untuk memperjuangkan program-program pemakmuran petani. Ya seperti yang digalangkan oleh BUMN itu kan, tapi kan nggak jelas arahnya kemana. Ini kira-kira seperti itu. Dan pasti akan melibatkan sahabat-sahabat yang lain yang di fakultas yang lain seperti hukum, ya kan, terkait regulasi, terus kemudian kebijakan publik dan sebagainya. Itu ya. Ada yang belum? Silakan Mas Fatah kalau mau tanggapan. Sudah paham Bapak. Ya, Terima kasih Bapak atas wawasannya. Ya, ini sahabat-sahabat kalau ini di Malang saja udah bisa, begitu pulang ke Demak langsung samperin kepala dinas Demak. Gampang itu. Enteng itu.
Ya, laboratoriumnya ada di Malang dulu lah, semua di Malang semua. Dan semua Malang terbuka. Saya dulu waktu jadi ketua komisariat udah dengan rektor, dengan PR3 itu semua saya sudah jadikan teman loh. Mereka sangat menerima, apalagi zaman sekarang. Lanjut. Baik, selanjutnya. Oh, ini sudah ada lagi nih dari sahabat Eltazar. Oke, silahkan sahabat Eltazar. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Eltazar Ibrahim, izin bertanya Bapak. Ya ini mohon maaf ya Pak, ini kalau misalnya ini agak melenceng dengan materi yang tadi ya. Tapi ini juga ada hubungannya ini dari tentang teknik ini, apa peningkatan pertanian sendiri. Contohnya gini Pak, ini kan juga ada beberapa cara ya Bapak untuk peningkatan produktivitas saham kan juga contohnya itu mulai dari perlu jaringan atau ya pokoknya yang melalui dari lab gitu. Nah, akan tetapi itu kan di pandangan petani, apalagi kan kita selaku PMI kan katanya kan harus membantu petani dalam ini memajukan pertanian di Indonesia. Nah, ini kan juga ini caranya tersebut itu kan ya di pandangan petani sendiri kan itu kan dianggap wah ini nggak menghormati, soalnya kan ini caranya kan bagi pandangan mereka tidak etis atau tidak menghargai apa kebiasaan yang dilakukan dari nenek moyang hingga sekarang. Maksudnya sekarangnya ini ya yang petani yang dilakukan sekarang. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana caranya kita itu meyakinkan petani itu bahwa itu hal itu baik. Terus juga apakah ada solusi lainnya Bapak? Nah, itu solusi lainnya itu sekiranya itu ya bisa memahami lah sama bisa menghargai dari cara-cara tersebut. Terima kasih Pak. Jelaskan dari pertanyaan saya. Ya, maksudnya lebih jelas. Saya kurang paham. Yang saya intinya itu gini Pak, kan ya kayak contohnya di yang kultur jaringan yang sekiranya itu kan dari pandangan petani ya. Nah itu kayak kurang etis gitu loh Pak, sama dianggap itu tidak menghormati cara-caranya begitu Pak. Oke, baik. Ya, makasih. Jadi gini, sahabat. Yang pertama tadi dari awal saya sampaikan, saya belum bisa mengukur sahabat-sahabat karena Mas Awang sendiri belum merumuskan di lain pertanian sudah punya arah kaderisasi ya, kader PMI rayon pertanian itu mau kemana. Jadi masih diskusi bebas. Ya, saya kalau kasih langsung menukik nanti takutnya nanti sahabat-sahabat yang tidak concern ke situ malah justru tertarik. Artinya kita biar semua tercover ya. Arahnya mau kemana. Sahabat apa nih? Eltazar Ibrahim. Panggilnya apa nih? Kalau panggilan Izar Pak. Izar. Yes. Asli mana Izar? Di Malang Pak. Asli Malang. Kabupaten, kota? Mana Malangnya? Kata. Ya? Di daerah Mojosari Pak. Mojosari. Di kota Mojosari. Malang. Di Kelurahan Mojosari. Ya. Oke. Semester berapa? Jurusan apa? Ya sama kayak Pak, semester 4 jurusan. Oke. Ya, gini sahabat-sahabat. Teknologi. Ya. Jadi ini yang menjadi tantangan kita sebagai PMI, sebagai calon sarjana pertanian PMI. Jadi ada hal yang memang menjadi persoalan ketika petani kita ya yang mewarisi kekayaan tradisi bertani yang terbukti pernah jaya kan, sampai akhirnya dijajah kemudian kan berarti dunia menganggap bahwa nenek moyang kita itu berhasil dalam program pertanian. Kemudian hari ini banyak teknologi masuk yang justru ya ironinya apa? Tidak mengakomodir bahkan membuang potensi-potensi pertanian lokal, katakanlah misalkan dari jenis padi benih, jenis benih
Padahal benih-benih lokal ya, kalau mau dieksplor itu akan lebih maksimal produktivitasnya dibanding dengan rekayasa-rekayasa seperti kultur jaringan yang belum tentu cocok dengan kondisi di daerah setempat katakanlah. Karena ini kan program di satu tempat tetapi dinasionalkan katakanlah. Kan seperti itu maksudnya kan. Nah, disinilah nanti peran PMI di sini bisa jujur dalam hal ini. Inilah NDP-nya yang saya maksud. Sarjana-sarjana pertanian UB ketika ber-PMI akan lebih beda dengan sarjana yang tidak pernah ber-PMI. Saya merasakan itu. Saya selalu menggunakan NDP ketika memotret program dan kebijakan pertanian. Saya harus jujur di situ. Ya. Banyak hal yang ini menjadi bertentangan. Terus harus bagaimana? Nah, karena sahabat ini pasti orang bebas, ya, maka sahabat-sahabat harus bisa menyelami itu. Saya menyarankan sahabat-sahabat selami, ya, dalami semua yang ada di petani, kemudian selami juga yang ada di pemerintah di situ. Jangan langsung berpihak dulu, katakanlah, wah ini ekstrim nih, ya kan? Kita harus melawan itu, belum tentu. Makanya karena masih mahasiswa, sebaiknya seyogyanya untuk bisa masuk ke dalam sedalam-dalamnya. Kuasai tradisi petani lokal, kemudian apa yang ada di perguruan tinggi juga kita dalami motifnya dan lain-lain. Apakah ini tepat atau tidak? Ketika tidak tepat ya harus katakan bahwa ini nggak cocok. Saya kebetulan jurusan pertanian, saya mekanisasi pertanian waktu itu. Saya di mekanisasi pertanian, ya ketika diajarkan terkait dengan teknologi mesin pertanian, maka saya pun tidak serta-merta itu akan saya gunakan kepada petani, karena tidak semua petani membutuhkan teknologi tepat guna. Ada juga karena petani kita petani gurem. Nanti situ ada perdebatan di situ. Itulah NDP yang bicara. NDP ini kan nilai dasar pergerakannya, kejujuran, ya, kepedulian terhadap manusia, pada alam, ya kan. Ya pastinya kita kepada Tuhan lah, nanti pertanggungjawabannya. Kan di NDP kan di situ prinsipnya. Itu ya sahabat Izar ya. Jadi semua selami, mumpung masih mahasiswa, selami. Ikutin. Dosen apa nih maksudnya nih? Selami. Tapi itu jangan menjadikan salah satunya keyakinan bahwa itu yang paling benar gitu. Selami aja. Kemudian petani, ketika ada tokoh-tokoh petani di situ, LSM dan lain-lain yang katakanlah LSM lingkungan, katakanlah yang tidak setuju dengan program yang membunuh kekayaan keanekaragaman hayati tani kita kan gitu. Kemudian program pemerintah dalamin, selamin, kita belokkan. Ya, makanya tadi saya sampaikan, kenalilah mulai. Jangan-jangan malah dinas pertanian ketika di situ mengenal komisariat, mengenal teman-teman rakyat, sahabat rakyat di situ, maka dia akan banyak memberikan ruang sahabat-sahabat untuk memberikan usulan-usulan program atau langkah-langkah seperti apa. Ya gitu ya, ada kira-kira pas nggak, Mas Izan? Berarti kalau misalnya seperti itu tuh intinya juga tergantung dari pandangannya sendiri ya Bapak. Kan juga kalau misalnya ini kan misalnya kan teknologi kan juga semakin pesat perkembangannya, kan juga yang pasti kan juga setiap orang kan juga belum tentu mau, minimal juga belum tentu mau dan juga belum tentu setuju untuk menggunakannya, ya seperti itu ya Pak. Ya, makanya kan di situ ya, sebenarnya ilmu pengetahuan baik teknologi mutakhir itu sama dengan penerapan ajaran pemahaman agama, sama saja. Ketika kita mau tahu ayat, maka kita harus tahu asbabul nuzul, asbabul nurutnya. Ya. Kalau kita nggak tahu asal usulnya, ya ini ayat ini maksudnya buat apa gitu kan? Ya yang ada adalah perlawanan dari masyarakat asli. Makanya di Indonesia ini, di Jawa ini lebih cenderung ya kok tidak sesuai. Kalau yang tidak
baca hanya menggunakan ayat-ayat tidak tahu asal urutnya ya, yang ada kan benturan, ya kan? Nah, disitulah kita harus tahu, misalkan masalah kultur jaringan, contoh. Ya kita harus selami dulu kultur jaringan itu asal usulnya, ceritanya, story-nya seperti apa sih? Jangan cuma hanya kita kuasai ilmu kultur jaringannya doang. Harus asbabul wurudnya itu harus tahu itu kultur jaringan. Sebenarnya itu manfaatnya buat apa sih? Kemudian efektifnya nanti akan diterapkan di mana gitu. Itu penting seperti itu. Nah, sehingga kita tidak akan berbenturan karena tidak semua yang namanya ilmu itu berguna universal, tidak bisa itu. Itu pasti terbatas ruang dan waktu. Layaknya jaringan. Tinggal harus mengembalikan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh salah sentuhan, misalkan salah gunakan pupuk anorganik, gitu kan? Ya gunakanlah apa gitu. Jadi gunakan ilmu pertaniannya lah semuanya, nanti filosofinya. Nah, intinya ya saya hanya mengarahkan bagaimana ber-PMI tidak menghilangkan keahlian kalian gitu. Itu penting. Ya. Oke. Baik ya, sekian dari saya ya, sudah paham. Terima kasih atas jawabannya Pak Subhan. Ya, sama. Baik, selanjutnya ini ada yang sudah raise hand, ini kita urutkan dari atas ya, ada sahabat Awang nih, kemudian nanti ada sahabat Novel juga. Ini menarik sekali ya, sahabat-sahabati, semakin larut semakin banyak juga yang bertanya. Mungkin ada nanti sahabati ya, untuk sahabati yang ingin bertanya yuk silahkan langsung aja raise, tidak usah malu-malu. Selanjutnya ini ada sahabat Awang, silahkan sahabat Awang untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sahabat Pugu atas waktunya. Di sini saya izin bertanya Mas untuk sedikit menyinggung terkait pembangunan dari IKN sendiri. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah dari pembangunan IKN ini akankah nanti ke depannya akan memicu atau mempengaruhi dari kestabilan pangan itu sendiri? Itu yang pertama. Dan kemudian dari Kementerian Pertanian sendiri apakah ada rancangan nantinya untuk menjadikan Kalimantan ini sendiri sebagai potensi lumbung pangan dari negara kita. Seperti yang kita tahu, permasalahan kita dari ke tahun adalah permasalahan pangan yang kita sering sekali mengimpor daripada mengekspor seperti itu. Nah, ini yang saya tanyakan adalah terkait potensi dari Kalimantan ini, apakah cukup potensial untuk dijadikan lumbung pangan dengan dibarengi pembangunan daripada IKN itu sendiri. Terima kasih. Langsung ya. Ya, terima kasih sahabat Awang. Kalau menurut Pak dosen gimana? Ada cerita belum? Belum ada pertanyaan ke sana sebenarnya, Mas. Terus untuk cerita lumbung pangan tuh gimana? Dari mana? Pikiran saya sendiri sih sebenarnya, karena kan melihat Kalimantan kan bisa dibilang cukup luas seperti itu, dan untuk dijadikan areal pertanian juga bisa dibilang memungkinkan. Baik, terima kasih sahabat Awang. Ini sekaligus kita cerita tentang program IKN. Jadi sahabat-sahabat, sebelumnya saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak seperti yang dibayangkan orang-orang tentang perpindahan ibu kota. Perpindahan ibu kota itu yang pertama dulu nih ya, ini terlepas dari masalah program lumbung pangan. Kalau itu tanpa IKN pun tetap harus ada ekspansi lah, kalau itu kan ekstensifikasi kan salah satunya kan wilayah-wilayah potensial yang dikembangkan. Ini sebelum ke situ saya bicara IKN dulu. IKN itu adalah perpindahan ibu kota, itu adalah hanya perpindahan administratifnya, bukan perpindahan ekonomi. Bukan perpindahan pusat ekonomi loh ya. Apalagi pusat pertanian. Ya. IKN ini adalah ibu kota
pusat pemerintahan. Berarti ini adalah perpindahan administrasi pemerintah yang tadinya diselenggarakan di Jakarta, direncanakan akan dipindahkan di Kalimantan. Kan gitu. Jadi yang bergerak adalah orang-orang yang berurusan dengan surat menyurat. Kantor utama katakanlah surat menyurat berarti kan tanda tangan, karena yang tanda tangan presiden, presidennya kan bukan di Jakarta, berarti di ibu kota baru kan gitu. Ya kan? Nah, semua ada di sana. Kenapa itu dilakukan? Yang pertama, memang ibu kota administratif itu tidak boleh dicampur dengan pusat perekonomian, apalagi pusat logistik. Logistik termasuk pertanian kan gitu. Kenapa? Yang seperti sekarang ini, katakanlah bahwa Jakarta itu sebagai pusat ekonomi, semua lalu lintas perekonomian, ya, lalu lintas keuangan ya beredar paling besar di Jakarta gitu kan. Kemudian logistik, kebetulan Jakarta itu dikelilingi oleh Jawa Barat dan Banten katakanlah, di mana di situ Jawa Barat dan Banten adalah sebagai penghasil ya pangan terbesar ya. Jadi itu jadi pusaran. Kenapa tidak boleh disatukan? Karena ketika disatukan, maka ketika terjadi gejolak urusan politik administrasi, kan rasanya kan politik administrasi, pergantian presiden, pergantian menteri, pergantian anggota DPR itu kan politik administrasi sebenarnya kebijakan. Seyogianya semestinya tidak mengganggu, tapi karena berada di Jakarta, jadi setiap ada demo terhadap presiden atau demo ke DPR, maka mengganggu lalu lintas ekonomi, akan berdampak kepada suplai pangan, kan gitu. Bahkan sampai ada pangan disembunyikan segala macam lah, katakanlah karena gudangnya nggak bisa jalan gara-gara ada urusan administrasi. Sehingga ini sebenarnya sudah lama diusulkan oleh dari zaman pertama Indonesia Merdeka, jangan dipusatkan di Jawa. Karena ketika terjadi gejolak maka akan jadi itu. Jadi kira-kira misi IKN itu ya Mas ya, satu artinya ini tidak ada kaitannya dengan soal pangan, tidak kaitannya dengan soal ekonomi. Ini adalah itu kaitannya menyelamatkan negara dari krisis multidimensi, sehingga ketika terjadi gejolak politik maka tidak berdampak kepada gejolak ekonomi ataupun pangan. Sehingga pilihannya adalah nyebrang laut. Nyebrang laut paling aman mana? Kalimantan kebetulan pilihannya. Kalimantan mana? Ya kebetulan Ajam Panasir Utara. Ya itu IKN. Ya. Jadi kemudian terkait program masalah lumbung pangan. Lumbung pangan kan apa sih definisinya? Lumbung itu kan sama aja kan seperti bayangan di desa-desa zaman itu ya, zaman mungkin sahabat-sahabat masih belum lahir, tahun 80-an masih ada itu di desa-desa ada gudang-gudang pangan, itu kan lumbung. Gudang-gudang pangan akan tersedia di setiap sentra produksi. Jadi yang namanya lumbung pangan itu kan antara konsep yang diembuskan oleh, yang diwacanakan oleh para pejabat, oleh tokoh nasional, ya, oleh pemikir pertanian, segala macam itu hanya wacana. Tapi barangnya seperti apa sih lumbung pangan? Jangan dibayangkan lumbung pangan tersentra. Kalau terkait dengan pengembangan Kalimantan sebagai pangan, iya itu pasti akan dikembangkan karena ekstensifikasi akan terus dikembangkan mengingat bertambahnya penduduk di Indonesia kan. Otomatis Kalimantan potensial. Itu pun di situ nanti akan disesuaikan dengan potensinya, ya, potensi lahan. Dengan nanti disitulah ada kultur jaringan, ada rekayasa genetika dan lain-lain. Semua kan hanya untuk di daerah-daerah yang dipaksakan untuk bisa dikembangkan pertanian. Tapi kalau di Jawa sebenarnya kan nggak perlu kultur jaringan dan lain-lain. Semestinya kalau bicara itu, ya kan. Sebenarnya karena kebetulan kampusnya di Jawa, diterapkan di Jawa. Artinya yang dihasilkan oleh IPB, dihasilkan oleh Gajah Mada, dihasilkan oleh Brawijaya, itu diterapkannya di NTT, di Papua gitu loh. Masa diterapkan di mana? Di daerah Malang Selatan, di Panjen segala macam. Ya rusak semua, akhirnya kan. Potensi padi lokal hilang semua. Itu salah kaprahnya di situ. Ya, kita harus jujur bahwa itu keliru gitu kan. Ya, tugas PMI lah ya
yang harus memaksakan diri terlibat dalam pemerintahan ya di situ untuk mengembalikan kepada kodratnya, kembali ke khitoh lah bahasanya kan. Pertama kembali ke khitoh. Ya kultur jaringan diterapkan bukan di Jawa, tapi daerah yang tanahnya tidak sesuai untuk dipaksakan tanam padi katakanlah. Nah terkait program lumbung pangan itu, sebenarnya lumbung pangan itu nanti kaitannya dengan satu, ini ada istilah program korporasi tani, korporasi tani, di mana lumbung apa namanya produksi petani itu tidak masing-masing petani menjualnya, tetapi secara kolektif nanti akan termanage oleh badan hukum. Nah, sebenarnya konsep BUMDesa itu sama, itu BUMDesa yang digalang Kementerian Desa itu, yaitu lumbung pangan sebenarnya itu. Ketika BUMDesa berada di desa sentra pertanian, ya otomatis semestinya BUMDesa itu sebagai lumbung pangan di situ sentra, gitu kan. Misalkan BUMDesa di sentra padi, yaitu lumbung pangannya ada di situ. Kalau tersebar di Indonesia dan kemudian rekomendasi, ya itulah lumbung pangan. Artinya ini masih belum jelas lumbung pangan itu seperti apa. Jadi berbeda dengan IKN. Terkait IKN itu tadi, sahabat-sahabat harus memahami seperti itu. Jadi karena perpindahan administrasi, maka semua pindah ke sana. Termasuk kantor PBPN pun akan pindah ke sana. Tetapi tidak merubah kegiatan ekonomi, apalagi kegiatan pertanian, jalan terus. Gimana, Mas Awang? Baik, gimana untuk sahabat Awang ya? Apakah ada feedback? Sepertinya sudah cukup ya. Sahabat awal dari buat sahur itu takut warung tutup. Iya Pak. Baik, kita langsung lanjut ya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini ada sahabat Noval. Silakan sahabat Noval bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya sahabat buku. Perkenalkan Pak, saya Naufal, Ahmad Naufal dari Agribisnis angkatan 2020. Sebenarnya yang saya ingin tanyakan itu terkait itu tadi Pak. Cara memakmurkan petani itu Pak. Kita di sini kan bertujuan untuk memakmurkan petani. Nah, di sektor agribisnis sendiri itu ada, yang saya pelajari itu Pak, ada dari sektor hulu sampai hilir itu Pak. Hulu, terus produksi, terus hilir. Nah, sejauh ini yang saya ketahui itu di pemerintah sendiri itu sudah memberikan subsidi kepada petani. Itu berupa pupuk ataupun pestisida. Nah, berarti itu ada di sektor hulu seperti itu Pak ya. Nah, kemudian petani itu pada saat produksi sudah ada pemberdayaan. Nah, yang jadi masalah itu Pak, pada saat petani itu sudah selesai panen, lanjut ke sektor hilirnya itu yang menjadi masalah Pak. Karena banyak sekali Pak, petani yang mengeluhkan itu adanya tengkulak. Jadi setelah panen, tengkulak membeli hasil panen tersebut dengan harga murah. Padahal bisa saja nanti petani kalau menjual sendiri itu harganya lebih mahal. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah pemerintah itu sudah ada program seperti itu Pak? Dengan permasalahan-permasalahan tengkulak itu Pak. Jadi setelah panen, petani itu nggak bingung. Soalnya saya kemarin tuh pernah bertemu petani alpukat di daerah Lawang. Jadi seperti itu Pak permasalahannya. Apakah ada solusinya seperti itu Pak? Cukup sekian pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Nah, ini sahabat Noval ini sudah mulai mengkritisi pemerintah. Nah, ini salah satu bahan, sahabat ya. Salah satu bahan untuk berkontribusi dalam mengurai persoalan-persoalan yang ada di lapangan.
Tidak bisa kita hanya mengkritisi saja, tetapi kita harus berdialog dan terlibat tadi pemerintah. Pemerintah dalam ini yang paling penting di situ adalah di Dinas Pertanian. Program pertanian itu salah satunya adalah yang rencananya itu program memakmurkan petani itu adalah mengintegrasikan antara program pertanian dari hulu sampai hilir. Dari hulu itu kan dari mulai olah tanah sampai ke pemasaran gitu kan. Nah, dari perjalanan dari pengolahan dari hulu sampai pemasaran itu kan banyak masalah. Banyak masalah. Yang pertama dari hulu dulu ya, masalah yang pertama dari hulu petani kita itu ya, jangankan sebelum panen, sebelum nanam aja yang pertama itu nyari lahan dulu. Karena petani kita kebanyakan tidak punya lahan, pasti sewa. Itu umumnya petani. Nah, ini yang harus menjadi garapan pemerintah kan itu. Dipetakan yang pertama adalah petani, masalah pertama adalah nyari lahan. Nah, sekarang di dalam nyari lahan itu, bisa nggak pemerintah itu memfasilitasi lahan? Kalau tidak bisa, bagaimana lahan itu, ya sewa lahannya itu dananya tidak dari petani. Katakanlah kalau tidak ada bantuan minimal pinjaman. Pinjaman jangan dari tengkulak. Karena pinjaman dari tengkulak, begitu belum panen, itu sudah disiap-siapkan untuk diambil kan gitu. Jangan kan bicara sampai hilir. Belum panen aja sudah harus diambil kan gitu. Itu masalah di hulu ya, ini baru masalah di hulu. Itu sudah ketemu. Solusinya adalah bagaimana petani tidak terjebak oleh pinjaman dari tengkulak. Maka ada program, makanya yang diminta Pak Presiden adalah korporasi petani. Korporasi petani itu definisinya adalah untuk lembaga badan hukum yang bisa digunakan untuk usaha. Ya, badan hukum. Berarti kayak perusahaan atau apalah ya. Itu digunakan untuk ambil modal. Ya, katakanlah KUR, katakanlah. Itu usaha rakyat. Ya. Bisa perorangan, bisa lembaga. Nah, jika itu kemudian dikorporasikan, yang pertama, petani tidak punya lahan, harus cari lahan sampai sewa. Ya, kan? Begitu dari lahan, kemudian nyari benihnya, kemudian pupuknya, nah, kemudian panennya, itu semua kan biaya semua kan. Maka solusinya adalah korporasi, kata Pak Presiden. Walaupun ini untuk menjalankan banyak benturannya, Mas. Nah, ini masalahnya. Baru tanam nih, ini belum bicara sampai hilir ya, masih di hulu ini. Masalah hulu aja belum selesai. Maka semestinya, ya, menurut program korporasi tani itu, petani yang punya keahlian bertani tetapi tidak punya lahan, dikumpulkan. 1, 2, 3 orang, atau 5 orang. Kemudian cari orang yang punya lahan tapi nggak bisa bertani, gabung. Ya, 2 kelompok petani yang tidak punya lahan dan kelompok orang yang punya lahan. 2 nih, 2 kelompok. Satu lagi, orang-orang punya uang tapi tidak punya, bingung mau kemana usahanya. Inilah digabungkan 3 kelompok tenaga petani, kemudian kelompok yang punya lahan, dan kelompok yang punya uang. 3, buat badan hukum. Nah, badan hukum itulah kemudian membuka, bersepakat untuk katakanlah di situ jagung atau padi. Sepakat aja. Butuh berapa hektar? Ya katanya 10 hektar misalkan, paling kecil. Ya di manage itu korporasi. Kalau korporasi jalan, ya 3 kelompok itu jadi, maka tidak ada jadi masalah. Masalahnya untuk menerapkan ini pun sampai hari ini belum ketemu, Mas. Ketemu. Ya sehingga di hulu pun belum terselesaikan. Sehingga sampai hari ini yang bisa menghasilkan
yang menghasilkan produksi, hulu yang sampai bergerak di hilir adalah petani-petani mapan yang jumlahnya 1.001. Sementara yang 1.000-nya cuma satu orang lah, yang 1.000-nya adalah yang mereka yang baru panen aja sudah diambil tengkulak. Sampai kapanpun petani akan susah seperti itu. Nah, inilah konsep, ya konsep. Ini baru konsep nih, konsep untuk mengintegrasikan bagaimana ini dimanage dari hulu sampai hilir. Hingga itu produksi jalan, kemudian bergerak untuk menghasilkan besar, maka pemasaran pun langsung dijalankan oleh usaha itu. Tidak putus oleh tengkulak. Itu pun nanti akan berhadapan dengan tengkulak-tengkulak yang besar di situ. Jadi tidak rela dengan akses putus sampai pasaran. Ketika berhasil pun masih kurang besar lagi. Ngapain kita jual gabah? Ya, katakanlah kalau padi. Kalau gitu kita mestinya olah. Jadi beras kalian. Yang dijual berasnya, bukan padinya kan gitu. Itu baru nilai tambah dengan olahan, bukan produk segar. Ini tidak bisa tanpa sentuhan manajemen. Sehingga yang makanya tadi saya sampaikan, kalau sahabat-sahabat memilih untuk mengadvokasi petani, ya larinya ke situ. Tidak hanya advokasi meneriakan tentang petani susah, pupuk susah, ya kan, benih susah, tapi advokasilah mereka bagaimana membentuk itu. Diskusikan bagaimana mengkorporasikan mereka sebagai agen untuk mengumpulkan. Caranya bagaimana? Caranya kuasai ilmunya dulu, tadi saya bilang. Untuk bisa terlibat ya di situ, ya kuasai ilmunya. Diskusikan sahabat-sahabat di situ. Apa itu korporasi petani? Bagaimana advokasi petani kita? Kemana larinya? Ya kan? Untuk memakmurkan petani. Ketika sudah sahabat-sahabat itu sudah paham soal itu arahnya, maka ketika untuk bergerak audiensi dengan dinas pertanian, sampaikan program itu, sampaikan kita siap untuk advokasi itu. Seperti itu. Jadi pemerintah sudah punya konsep, tapi begitu mendaratkan ya itu banyak persoalan-persoalan yang masih belum jalan. Ya, kita harus akui memang pemerintah belum bisa merubah pola lama karena ya tadi disampaikan alumni PMI pun belum ada yang jadi pejabat menentukan di Kementerian Pertanian karena kita juga masih baru belajar jadi pejabat, saya bilang seperti itu. Sangat minim. Para penentu-penentu kebijakan itu tidak ada di PMI, tetapi PMI-nya pun juga harus menguasai itu. Bagaimana solusinya. Jadi tidak hanya menyampaikan aspirasi saja, tetapi melakukan pendampingan, empowering seperti itu sana. Itu Mas ya. Ya Pak. Masih jauh untuk ya Pak. Di Malang sendiri sependek pengetahuan saya itu sudah ada Pak yang menerapkan korporasi itu Pak, yang ada di Lawang, Alpukat Pameling namanya Pak. Jadi di sana itu diberdayakan petani-petani di sana, terus hasil-hasil panennya itu ada korporasi sendiri milik mereka untuk dijualkan, itu jadi satu korporasi. Jadi ada berapa tiga lembaga itu jadi satu Pak. Ya benar Pak. Tadi ya pas itu saya ke sana, siapa ya namanya lupa Pak siapa ya. Pokoknya berbicara banyak tentang itu. Intinya ya tadi yang seperti Bapak sampaikan itu permasalahannya ada di korporasi itu tadi Pak. Solusinya ada di korporasi itu. Ya, korporasi jangan berpikir korporasi itu kapitalis gitu ya. Ini kan hanya istilah doang. Sebenarnya sama dengan koperasi sebenarnya kalau zaman dulu itu. Konsep Muhammad Hatta waktu itu. Jadi nah sekarang kalau Mas Nawal itu sudah tahu itu, ya tinggal dikolektifkan. Jadi tidak pribadi, tidak individu. Bagaimana ini menjadi kesepakatan di komisariat di rakyat bahwa ini kita harus sampai ke sana. Ya, pendalaman belajar di sana. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kita bantu menularkan, itu kan. Nah, itulah sebagai
ya mahasiswa sebagai kelompok menengah, sebagai agen perubahan, ya jadilah PMI di situ menjadi jembatan kebijakan. Ya saran saya seperti itu, mulai mengenal dengan pemerintah tempat di situ. Nah, disitulah gali semua. Akan banyak lagi nanti yang akan bisa dilakukan. Bahkan juga akan membuka teman-teman di dinas sana. Akan terbuka juga. Oh ternyata ada organisasi PMI itu yang bisa kita gunakan untuk membantu menyambungkan dengan petani untuk menjelaskan program-program yang bisa dimengerti. Ya. Karena sama dengan kegiatan politik juga di Pertadi, ketika ada program yang sebenarnya baik buat petani, di situ juga akan ketemu para provokator-provokator agar mereka tidak menerima program itu. Nah itulah tugas PMI untuk mengclearkan mana program yang tidak baik dan mana program perlu disambut. Ya tugas PMI sebenarnya situ, jika menguasai masalah itu dan jika menguasai solusinya apa dan jika punya energi untuk bergerak di situ. Jika sendiri, novel sendiri pasti kan repot. Tapi jika kolektif, semua anggota rayon kita bicaranya ke sana, advokasi untuk petani makmur, artinya bergerak. Dan jangan berpikir petani itu, pertanian itu, dunia petani itu nanti hanya di dunia produksi. Banyak celah-celah yang bisa dikembangkan, misalkan kayak tadi itu, bagaimana yang belum sampai ke hilir, larikan ke hilir, bawa produk mereka, panen mereka ke pasar, ya kan tugas agribisnis tuh. Nah, ya jika memang bisa olah jualan jus, itu kan juga olah. Kira-kira seperti itu ya, sahabat ya. Jadi tinggal bagaimana mematangkan arahnya, kaderisasinya kemana. Prinsipnya tetap sebagai ahli pertanian yang ber-PMII gitu. Jangan menjadi PMII ya kemudian meninggalkan keahlian kalian, karena nanti ke depan setelah keluar dari dunia kampus dan dari 2 PMI, maka yang dibawa adalah skill-skill kalian selama di kampus dengan nilai-nilai yang diperoleh dari PMI, sehingga beda ya ketika di lapangan nanti, di dunia kerja nanti ya, sahabat-sahabat sarjana pertanian yang ber-PMI dan yang tidak pasti akan berbeda. Terima kasih, Pak. Ini anu ya, apa cowok semua ya yang aktif di PMI ya? Ada suara kopri nggak? Suara kopri coba. Ada ceweknya juga, Pak. Coba suara kopri. Nggak usah dilihatin, nggak apa-apa, suaranya aja paling ya. Ya, mungkin untuk sahabati yang masih hadir di sini bisa on mic nih. Ada sahabati Nabila, ada sahabati Elva, sahabati Dela juga, ada sahabati Nurul Maulidia. Yuk. Atau langsung saja bisa bertanya yuk terkait pemaparan pengantar atau materi dari Bapaknya tadi. Monggo untuk sahabati yang hadir di room ini. Udah cukup? Oh, udah cukup? Nah, sepertinya belum ada, Pak. G. Untuk sahabat-sahabati yang masih ingin bertanya, dibuka satu pertanyaan lagi ya. Monggo, silakan sahabat-sahabati. Kalau masih ada yang ditanyakan, bisa langsung raise hand sebelum kita tutup diskusi kita kali ini. Kalau sudah cukup, saya closing aja. Nah, gimana? Udah? Iya, Pak. Cukup? Oke. Cukup, Bapak. Cukup ya, Mas Buku ya. Nah, jadi begini. Saya closing ya. Jadi sahabat-sahabat, prinsipnya
sebagai calon-calon agen petani makmur, saya langsung aja katakanlah sebagai agen petani makmur, saya sangat berharap hanya kepada alumni pertanian, karena secara teknis ya memahami bagaimana solusi untuk peningkatan produksi dan bagaimana manajemen produksi sampai manajemen pemasaran sekaligus juga manajemen kesejahteraan. Maka satunya jalan adalah bagaimana para ahli-ahli pertanian ini mulai dari proses penggembelengan itu sudah diarahkan menjadi sebagai calon-calon yang betul-betul tidak pernah melenceng ketika bergelut di dalam dunia yang sebenarnya, ya, sesuai spesifikasi keahlian dan alamnya masing-masing, bahwa petani yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan dan mereka tidak pernah memiliki lahan dan tidak pernah memiliki modal, tetapi mereka hanya memiliki semangat untuk bertani dan mempertahankan keahlian bertani itu, ya, maka mereka lah yang sangat membutuhkan uluran sahabat-sahabat. Itu akan menjadi concern mulai dari sekarang. Fokuskan bahwa sahabat-sahabat berangkat dari rumah menuju Malang, kemudian belajar untuk menjadi sarjana, ya, kemudian ikut ber-PMII, itu punya misi, punya warna dan punya obsesi, tidak hanya sekedar berinteraksi tanpa menemukan ujung dari sebuah harapan menjadi kehidupan lebih baik. Katakanlah kenapa kita bicara untuk memerdekakan atau memakmurkan petani, karena dengan memakmurkan petani maka otomatis kalian sahabat-sahabat pasti akan ikut makmur. Ya, jangan bicara kalau sudah ber-PMII jangan bicara kemakmuran pribadi, karena kalau untuk kemakmuran pribadi tidak perlu ber-PMII, sahabat-sahabat cukup kuliah aja. Cukup kuliah saja, tidak perlu organisasi, maka sahabat-sahabat keluar dari kampus Brawijaya akan menjadi seorang pegawai atau menjadi pengusaha, ya, atau menjadi pejabat yang bisa kaya raya, ya, itu nggak perlu PMII. Tetapi ketika sahabat-sahabat sudah memilih PMII sebagai bagian dari mewarnai kehidupan sahabat-sahabat, maka cara berpikir untuk memakmurkan diri kita yaitu dengan cara kita memakmurkan seorang sebanyak mungkin. Ya, dengan niat untuk memakmurkan sebanyak mungkin, maka otomatis kita dan keluarga pasti otomatis ikut makmur, kan begitu. Ya, jadi tetapi untuk menuju ke sana jangan sampai kontraproduktif, jangan karena ber-PMII maka hilang segala-galanya, tidak jadi sarjana juga tidak jadi apa-apa, karena kebanyakan kumpul yang tidak jelas tetapi tidak punya orientasi yang jelas ke depan siapa. Saya pikir itu yang ingin saya tekankan kepada sahabat-sahabat PMII Universitas Brawijaya, bahwa kalian adalah SDM pilihan negara yang sekolahkan di Brawijaya, maka tolong jaga amanat negara itu ketika sahabat-sahabat belajar. Ya, kuasai ilmunya, kuasai apapun yang difasilitasi oleh Brawijaya. Kemudian gunakanlah PMII sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai dasar pergerakan yang akan dibawa keluar ketika sahabat-sahabat menerapkan ilmu-ilmu yang ada yang diperoleh dari Brawijaya. Jadi dari situlah maka ada sebuah ada irisan, ada sinergi antara beraktivitas di kuliah dan beraktivitas di PMII yang saling menunjang untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat atau bagi orang-orang lain di sekitar kita. Itu saja, dan mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan spesifik ya khusus karena saya berniat sudah menyampaikan kepada Mas Awang, saya bisa saya diberi kesempatan untuk berkiprah di Kementerian Pertanian ini juga karena saya merasakan bahwa gembelengan di PMII juga menjadikan saya bisa menerapkan kalian selain di kampus maupun di PMII, dan saya berniat untuk mentransformasikan pengalaman saya
dan harapan-harapan saya ke depan baik di kementerian juga maupun di masyarakat agar PMII khususnya yang dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Pertanian Brawijaya bisa mewarnai dan mensupport apa yang sudah menjadi misi perubahan dan misi pemerintah untuk memampukan petani. Kira-kira itu saja. Jadi kita bicara secara umum dan global, mulai coba sahabat-sahabat tidak lanjutnya dirumuskan, buat strukturisasi pola per tematik, kita katakanlah untuk dijadwalkan, ya bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, yang terkait dengan arah dari rakyat pertanian di dalam kaderisasinya. Kira-kira itu, dan saya siap kalau memang diminta untuk mengawal, dan saya banyak stok narasumber-narasumber yang bisa digunakan untuk dimanfaatkan untuk membantu sahabat-sahabat di dalam mengembangkan potensinya di lain pertanian. Kira-kira itu. Mohon maaf apabila ada hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Subhan ya, karena sudah bersedia untuk menjadi materi dan diskusi yang juga yang sangat menarik pada hari ini. Namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu nih sahabat-sahabati. Mungkin nanti di luar acara kita bisa melanjutkan diskusi kita kali ini. Baik, sebelum acara ini ditutup, kita masuk ke sesi dokumentasi terlebih dahulu ya sahabat-sahabati. Untuk sahabat-sahabati yang belum on cam, untuk bisa menyalakan kameranya ya kita ambil foto bersama-sama sebentar. Untuk yang bertugas, sahabat Fikri bisa langsung on mic ya. Halo sahabat Fikri. Untuk sesi foto kali ini saya hitung 1 sampai 3 ya. Untuk semua peserta diharap on cam. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih ya. Saya izin pamit ya. Baik,